Halo teman-teman semua, balik lagi saya Gan Reza di episode bahas-bahas. Jadi sekarang kita bakalan langsung bahas episode Kamen Rider Zero One yang ke-27 teman-teman ya. Jadi kemarin episode 26 itu adalah pertandingan keempat ya antara Hiden dan juga Zaya, yaitu soal pemadam kebakaran. Dan menurut Ana setelah Ana menonton episode 27 ini, Kamen Rider Zero One ini mengakhiri pertandingan ini dengan sangat baik ya, ditutup dengan sangat baik saga ini atau pertandingan ini atau cerita ini ya. Jadi benar-benar bagus banget. Jadi selanjutnya nanti bakal ada pertandingan kelima. Jadi nanti kita tunggu aja. Dan sekarang kita bakalan bahas sama-sama episode 27 ya teman-teman. Jadi melanjutkan, kalau kemarin itu ada seorang pemadam kebakaran dari Hidden Intelligence bernama 119 Nosuke ya. Menurut kalian itu disingkatnya, Gan disingkat aja jadi Ichi Kyonosuke ya. Jadi Anda manggilnya jadi Kyonosuke aja di sini. Dan ada perwakilan dari Zaya Enterprise yaitu Kapten Homura yang memakai Zaya Spec. Jadi di terakhir itu kan tadinya pertandingan simulasi ya, tapi ternyata gara-gara si Riders ulah si Scouting Panda ini tiba-tiba jadi terjadi kebakaran beneran di sini ya. Dan ya gedungnya ya jadi kebakaran beneran di sini, dan banyak juga korban berjatuhan lah di sini. Dan korban yang berjatuhan ini salah satunya adalah wakil CEO dari Hidden Intelligence yaitu Jun Fukuzoe ya, bersama asistennya dan juga bersama Sesta. Jadi ada 3 orang lagi yang terdampar di sini ya. Tepatnya 2 orang dan 1 Humajir yang terdampar di gedung ini dan harus diselamatkan ya. Tapi di sini si Amatsuga ini malah mengambil kesempatan ini untuk katanya menjadikannya ini sebagai pertandingan yang sesungguhnya katanya. Yang berhasil menyelamatkan wakil CEO si Jun ini, dialah yang memenangkan pertandingan tersebut. Dan akhirnya di sini singkatnya sih mungkin Anda ceritanya dari si Aruto dulu ya. Di sini ini singkat cerita banget, si Aruto ini pokoknya berhasil mengalahkan si Riders yang Scouting Panda itu ya. Jadi menurut Ana sih porsinya si Scouting Panda ini benar-benar singkat sekali ya. Jadi langsung hancur aja gitu sama si Aruto ya. Di sini berhasil dihancurkan dengan Zero One Metal Cluster Hopper. Tapi saat dihancurkan mau dicari orangnya, orangnya berhasil kabur. Tapi ketika si Aruto berhasil mengalahkannya, di situ orangnya itu meninggalkan jejak ya, yaitu berupa si Zaya Spec ya. Dan Zaya Spec itu berhasil dipungut sama Aruto. Dan berlanjut lagi ke TKP yang tempat kebakarannya. Di sini Kapten Homura dan si Kyonosuke ini secara mengejutkan mereka bekerja sama untuk menyelamatkan si wakil CEO Jun ya di sini ya. Jadi ya si Kapten Homura juga sebenarnya udah bodoh amat soal pertandingan karena inget di episode minggu kemarin juga dia rasa kemanusiaannya begitu tinggi sekali, begitu memegang teguh prinsip seorang pemadam kebakaran di mana nyawa itu benar-benar harus diselamatkan. Jadi kayaknya sih pemikirannya dia udah bodoh amat lah soal pertandingan, karena dia sempat terlihat sinis juga melihat si Amatsuga kan ya. Kok malah dijadiin pertandingan di sini. Dan ya dia bekerja sama sih sama si Kyonosuke di sini ya. Dan di sini ya mulai terjadi pemahaman lah antara mereka berdua di sini ya. Dan Kyonosuke juga di sini jadi lebih sigap, jadi lebih berani, jadi lebih bermartabat istilahnya ya. Dan juga di sini ada kerjasama seperti si Kyonosuke ini menganalisa karena dia kan Humajir dan mengirim analisa tersebut ke Zaya Spec-nya Kapten Homura. Nah, wow, apakah nanti di masa depan bakal terjadi seperti ini juga gitu ya? Jadi apa ya istilahnya saling memahamin lah ini ya. Jadi saling berkesinambungan antara Humajir dan Zaya Spec. Sebenarnya mereka itu bisa saling bekerja sama dengan baik. Cuman kan ini biang masalahnya adalah Amatsuga yang begitu ambisius ingin menguasai segalanya teman-teman ya. Dan di sini juga si Sesta Humajir wakil asisten ini sudah overheat gitu ya, dia udah kepanasan istilahnya di sini ya. Dan di sini secara luar biasa, secara berani si Kyonosuke ini mengorbankan dirinya untuk seperti membuka jalan untuk Kapten Homura dan kawan-kawannya. Jadi ini bagiannya benar-benar luar biasa, ajaib banget, luar biasa dramatis, luar biasa mengharukan sekali. Jadi dia si Kyonosuke ini dengan berani dia menerobos api ya, lalu mengangkat seperti beton-beton yang menghalangi di situ agar membuka jalan biar si Kapten Homura ini bisa menyelamatkan si wakil CEO ya. Di sini waduh bener-bener keren banget, dramatis banget. Si Kyonosuke-nya sampai terbakar gitu sih ya di sini, sampai si skin Humajirnya di sini kelihatan ya teman-teman ya. Tadinya sebelumnya karena keadaan ini Kapten Homura itu ingin mundur ya dari tugas ini ya. Jadi dia udahlah ayo kita pulang aja.
Tapi gara-gara si Kyonosuke ini dia memberanikan diri, ingin mengorbankan diri. Nah, makanya saat itu langsung Kapten Homura juga maju di sini. Kenapa bisa seperti itu? Karena juga si Kyonosuke itu mendapat pelajaran yang sangat berharga dari Kapten Homura ya di episode sebelumnya. Jadi emang itu adalah ajaran Kapten Homura semua di sini ya. Jadi agak aneh juga di sini sikap Kapten Homura agak berbanding terbalik dengan episode sebelumnya ya. Jadi dia malah mundur. Tapi Kyonosuke yang di sini memberanikan diri, katanya dia cuma seorang Hyumajir gitu ya, dan menyelamatkan nyawa orang lain itu adalah tugas dari pemadam kebakaran. Luar biasa sekali. Dan di sini si Fuwa yang baru beres ngelawan si ini berarti ya, baru beres ngelawan si Jin ini langsung datang juga ke TKP di sini. Dia itu juga ikut panik lah ya, karena mungkin dia juga ada inisiatif untuk menolong orang-orang tersebut di TKP ini karena ya situasinya udah genting di sini. Dan dia kan ngajak si Yua ini, ayo kita selamatkan orang-orang gitu ya. Tapi si Amatsugai juga memperingatkan, Yua kamu kan udah bukan bagian dari Ames lagi, kamu kan bagian dari Zaya sekarang gitu ya. Ini juga terjadi di episode minggu lalu di mana saat ada orang yang cedera dari Ames, si Yua ini hendak menolong, si Amatsugainya itu malah seperti ngapain sih ditolong gitu, udah sana gitu kan ya. Nah di sini juga si Fuwa ingin menolong, mengajak Yua, tapi Amatsugainya seperti menolak gitu ya. Dan di sini ya paling lucunya mungkin si Fuwa ini Ice Bucket Challenge ya, seperti di preview episode minggu depan kemarin ya. Jadi dia Ice Bucket Challenge ya. Mungkin ini dengan tujuan kan mungkin ke dalam kan kebakaran gitu ya, panas gitu ya. Kita nggak tahu suhunya seperti apa gitu ya di dalam situ. Makanya si Fuwa ini membanjur dirinya sampai basah kuyup dan menarik tangan Yua untuk ikut menolong. Jadi ya nggak peduli aja, nggak peduli lu ada di pihak mana, lu ada di Zaya atau di Ames. Yang penting kan ada nyawa seseorang yang harus lu selamatkan juga di sini ya. Gila sih ini. Dan akhirnya si Fuwa ini berhasil membantu Kapten Homura dan kawan-kawan untuk menyelamatkan korban yang tersisa, yaitu Jun Fukuzoe, wakilnya sama si Sesta ya teman-teman. Ya di sini si Aruto ini berterima kasih ke Kapten Homura. Kapten Homura terima kasih karena telah menyelamatkan semua orang di sini ya. Tapi Kapten Homura itu bersitegas kalau bukan jasanya dia aja yang menyelamatkan korban-korban di dalam, termasuk juga wakil CEO Hiden ya. Tapi di sana ada andil besar dari Kyonosuke ya. Kyonosuke katanya masih di dalam teman-teman. Dan di sini si Aruto dan si Yua ini menyusul ke dalam gedung yang sudah habis terbakar, tapi apinya sih udah nggak nyala lagi. Di sini dia melihat si Kyonosuke yang masih menahan si bebannya itu, yang masih menahan betonnya tersebut ya. Jadi ini benar-benar mengharukan banget teman-teman. Jadi yang tersisa dari Kyonosuke itu ya cuman seperti kayak skinnya yang sudah terbakar itu sambil menahan beton. Ini gila banget sih teman-teman ya. Mengharukan banget. Di sini juga si Aruto sangat bangga kepada si Kyonosuke. Jadi dia sangat meresapi gitu pembelajaran yang dikasih tahu sama dia di episode sebelumnya di sini ya. Jadi si Aruto di sini sangat bangga. Dan si Yua juga sempat ngomong di sini, lu kenapa sih sampai sebegitunya? Padahal kan cuman Hyumajir gitu, bisa di backup ulang gitu ya. Bukan manusia di sini. Tapi si Aruto di sini ya sangat menghargai kerja keras para karyawannya katanya ya sebagai direktur. Dan di sini berlanjut lagi scene epicnya, yaitu saat si seperti jasad Hyumajir si Kyonosuke ini digendong oleh Aruto ya teman-teman. Gila ini, jadi penutupnya sih luar biasa sih menurut Anda ya. Mengharukan, begitu keren lah di sini ya. Ya udah di sini lanjut lagi. Si Amatsugai ini udah nggak sabar istilahnya untuk mendeklarasikan kemenangannya, karena saat digotong dia lihat Kapten Homura kan yang ngegotong si Jun Fukuzoe di TKP kan ya. Jadi di si Amatsugai ini, ayolah udahlah cepatlah. Berarti ini udah kemenangannya Zaya ya katanya ya. Jadi di sini kita lanjut aja ke fokus ke pembeliannya Hidden Intelligence atau ke TOB-nya Hidden Intelligence ini. Dan di sini tapi secara mengejutkan si Kapten Homura ini membantahnya teman-teman ya. Jadi ada kegalauan atau kegundahan dari Kapten Homura dan juga Yua di sini ya. Jadi Kapten Homura langsung ngebantah. Bentar katanya. Di sini pemenangnya itu bukan saya, tapi Kyonosuke pemenangnya. Dia udah berkorban nyawa begitu banyak segala macam ya. Dan di sini sampai si Yua aja sampai istilahnya, si Yua juga sampai ikut gitu dengan argumennya si Kapten Homura ini. Tapi si Amatsugai ini ya tidak setuju teman-teman. Malah dia memarahi si Yua. Lu
berani ngebantah gua istilahnya di sini ya teman-teman. Dan di sini si Fua ini di tengah-tengah kerasnya si Amatsugai ini, si Fua ini datang dengan membawa bukti Zaya Spec ya yang dikasih sama si Aruto setelah pertandingan melawan si Scouting Panda sebelumnya teman-teman. Jadi identitas dari si Scouting Panda Riders ini adalah seorang karyawan atau pekerja dari Zaya ya. Katanya dia bagian apa sih? Bagian pengembangan ya, benar ya? Kalau nggak salah ya. Jadi dia bagian pengembangan. Jadi si orang ini itu berusaha untuk inisiatif lah istilahnya ya. Katanya gue inisiatif, dia gerak di belakang. Jadi siapa tahu bisa berguna buat Amatsugai seorang direktur gitu ya. Tapi menurut menurut kita sih dia blunder di sini ya teman-teman ya. Jadi nama dari identitas dari rider itu adalah si Kyogoku Daiki ya teman-teman. Dan di sini juga diributkan soal Shot Racer yang mempunyai kesamaan bentuk katanya dengan Ray Tracer. Jadi di sini dipertanyakan lah ya apa sih namanya prosesnya ya, proses produksinya itu seperti apa, dari mana gitu ya. Tapi si Amatsugainya di sini diem aja teman-teman. Dan mungkin kita bisa mengambil kesimpulan setelah apa semua yang terjadi itu mungkin aja itu kan adalah buatan ARC gitu ya. Dan di sini si Amatsugai bilang Ray Tracer itu adalah sesuatu atau barang yang sangat bernilai sekali gitu ya. Di sini juga kan nanti si Yua ini kan bakal pakai Ray Tracer kan jadi Fighting Jackal di sini ya. Jadi di sini juga Amatsugai menambahkan kalau si Ames itu menggunakan Shot Tracer, sementara rakyat atau masyarakat itu akan menggunakan Ray Tracer ya teman-teman ya. Dan katanya Ray Tracer itu sebenarnya ada tujuannya sih di sini yang Anda tangkap. Katanya sih dari visinya Amatsugai ini adalah katanya dia itu adalah teknologi hebat untuk menyelamatkan umat manusia. Tapi dari kemarin dipakainya sama pihak yang salah terus kan. Malah seperti Bow yang mendistribusikannya itu ya. Nah ini juga mungkin kita harus nonton Project Towser kali ya biar lebih mengerti ceritanya teman-teman. Jadi mungkin Anda bakal bahas di video berbeda ya untuk Project Towser itu ya, karena itu banyak dibahas soal si Amatsugai ini dan juga si Bow. Dan selanjutnya si Amatsugai ini bersikeras untuk mengambil barang bukti yaitu yang Zaya Spec itu di tangan si Fua teman-teman ya. Jadi ini dengan tujuan image perusahaan si Zaya Enterprise ini harus tetap bersih ya teman-teman. Kan sebelumnya udah main kotor gitu dengan adanya sangkut paut si Scouting Panda ini gitu ya. Jadi Amatsugai hendak menghancurkannya ya. Jadi nama gue harus tetap bersih, tapi di belakangnya ya seperti itu dia teman-teman ya. Dan di sini terjadi pertarungan antara Kamen Rider Towser dan juga si Kamen Rider Vulcan Assault Wolf ya. Dan ternyata di sini si Fuanya ya kalah telak lagi ya. Di sini si Fua lagi si Towser ini menggunakan Prograiski Sting Scorpion milik Horobi ya. Jadi emang si Fua ini nggak berbohong ke si Jin ya. Kalau Sting Scorpion itu dia emang nggak tahu. Dan ternyata bener ada di tangannya si Zaya, yaitu tepatnya di tangan Towser, dan dipakai buat finishing untuk ngabisin si Fua kali ini ya. Jadi ini dikirain Anda bakal keracun lagi ya, tapi ya kalah aja di sini ya teman-teman. Dan di akhir pertarungan Towser dan Vulcan ini belum berakhir, masih datang lagi si Aldi Taher yaitu si Jin ya teman-teman ya. Jadi si Jin ini datang teman-teman ya. Dia ternyata manusia itu benar-benar jahat ya. Jadi ini dengan tujuan dia itu ingin mengambil Sting Scorpionnya si Horobi ya teman-teman ya. Dan juga ingat dia ini seperti gimana ya, seperti stand alone hero teman-teman ya. Jadi dia juga menegaskan dasar kalian manusia itu ya tetap bengis. Jadi katanya walaupun Metsubojin Reinet itu nggak ada, jadi sesama manusia ini tetap saling bertarung atau menyerang satu sama lain ya. Jadi itu kekurangan manusia ya, karena manusia itu punya emosi, punya ego di sini ya. Jadi mereka bertarung satu sama lain gitu. Jadi ya jangan heran lah, ini juga terjadi di dunia nyata, banyak gitu sepet-sepetan, adu jotos. Ya udah di sini berlanjut lagi teman-teman. Ini upaya Jin untuk mengembalikan Prograiski-nya Horobi. Jadi di sini terjadi pertarungan kedua antara Kamen Rider Towser dan juga si Kamen Rider Jin Burning Falcon. Gila. Ini yang Anda suka banget itu adalah scene pertarungannya atau area pertarungannya. Digambarkan sebegitu luar biasa, sebegitu wow, epic banget lah istilahnya ya. Seperti Anda bilang itu seperti Kuga episode 2. Dan kenapa di situ area di sekitar situ bisa terbakar oleh api? Ini ternyata karena hasil Henshinnya si Jin teman-teman ya. Dikirain Anu gara-gara apa? Taunya setelah si Jin Henshin ini jadi Burning Falcon, apinya muncrat-muncrat coy dan membakar area di sekitarnya di sini ya.
Dan di sini terjadi pertarungan yang sangat seru ya, dikelilingi api antara Towser dan Jin Burning Falcon. Dan surprisingly ini si Jin Burning Falcon dan juga si Towser ini berimbang teman-teman ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini agak berimbang. Jadi mungkin dari segi power yang sudah dilakuin sama si Jin Burning Falcon ini, dia kan lawan Assault Wolf menang telak. Berarti kesimpulannya ya Towser emang benar di situ menang telak juga lawan Vulcan ya. Jadi Vulcan Assault Wolf ini masih levelnya ini masih di bawah Towser dan juga si Jin Burning Falcon. Sementara si Jin Burning Falcon dan si Towser ini ketika diadu, mereka ini seimbang teman-teman ya, seimbang ya. Di sini juga sempat terjadi adu finishing ya teman-teman ya, Burning Rain dan juga Thousand Destruction. Ini keren banget sih teman-teman. Jadi si Jinnya loncat, sementara si Towser ini seperti Rider Kick-nya Kabuto ya. Dan setelah itu masih adu Rider Kick lagi 2 kali ya, dan di sini ya akhirnya seri di sini hasilnya. Tapi di sini si Jin ini berhasil mengambil Sting Scorpion Progress-Ki ya, atau Progress-Ki milik Horobi, dan dia menegaskan kalau Hyumajir itu akan dibebaskan dengan caranya sendiri. Dan setelah pertarungan ini si Amatsuga ini mengakui kemenangan si Hidden Intelligence ya. Jadi ya udahlah, sok lah kalau kalian mau menang ya silakan, gua terima ya. Gua terima kemenangan dari perusahaan lu katanya. Dan berarti di sini skornya menjadi 2 sama teman-teman ya. Wow, 2 sama. Ini udah kayak main bola, Pak. 2-0 comeback 2 sama. Nah, ini tinggal penentuan. Jadi seperti kalau main bola ini udah masuk injury time, udah masuk menit 90 atau masuk extra time ya. Dan ya si Amatsuga menegaskan di sini katanya bersiap aja untuk pertandingan kelima, yaitu pertandingan berpidato ya teman-teman. Dikirain bakal gelut rider ya, tapi berpidato katanya atau mengumumkan pendapat. Jadi kita lihat semenarik apa. Dan di sini akhirnya si Jin ini mengembalikan progress key-nya Horobi ini ke si Horobinya langsung teman-teman. Ya nih Horobi, progress key lu. Dan dikirain mereka bakal bertarung bersama lagi. Si Jinnya di sini pamit teman-teman ya. Jadi di sini si Jinnya meninggalkan si Horobi ini sendirian ya. Jadi mereka bertarung sendiri-sendiri nih. Jadi gimana nih Metsubo Jinrai Rise Up ini ya? Jadi apakah Horobi punya akal sendiri demi pendiriannya? Jin juga udah punya pendirian sendiri. Jadi ini bakal seru banget sih mestinya ya teman-teman ya. Oke, segitu aja teman-teman untuk episode 27 bahas-bahasnya. Kalau kalian ada komentar dan pendapat tambahan, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar bawah ya. Kalau misalkan ada kesalahan pendapat, silahkan kalian boleh juga koreksi di kolom komentar. Ayo kita berdiskusi yang sehat aja ya teman-teman. Dan untuk sneak peek, yaitu di preview episode 28, jadi bakal masuk ke pertandingan kelima ya langsung teman-teman. Jadi siapakah ini yang akan menang? Semoga tensinya juga tetap terjaga, semoga tensinya tetap tinggi, karena ini adalah pertandingan penentuan, pertandingan kelima setelah sekian banyaknya pertandingan yang kita nonton dan kita jalani. Jadi pertandingan kelima adalah katanya pertandingan pidato teman-teman ya di sini. Dan Anda menemukan sesuatu yang unik di sini ya. Jadi sepertinya wakil dari, kalau Zaya itu kan seperti orang yang punya wibawa segala macam ya. Kalau perwakilan dari Hiden ini ya pasti Hyumajir lagi. Tapi Hyumajirnya adalah rapper teman-teman ya, rapper, dan sepertinya kayak bukan orang Jepang gitu ya, seperti orang-orang Amerika gitu ya teman-teman di sini Hyumajir ya. Jadi katanya yang mewakili pendapat Hiden adalah rapper. Waduh, jadi semenarik apa nih teman-teman ya? Dan belum ada ini juga apa ya, kayak spoiler dari Rampage Vulcan, berarti belum muncul dalam waktu dekat. Tapi di sini Horobi bakalan kembali lagi teman-teman ya, kembali lagi berubah karena udah dapet progress key-nya lagi di episode kali ini. Jadi kita tunggu aja seperti apa episode 28, semenarik apa. Jadi tetap stay tune juga teman-teman di bahas-bahasnya Agan Reza ya. Thank you banget buat kalian yang selalu anteng tiap minggunya ngikutin bahas-bahas di channel Agan Reza ini. Sekali lagi thank you teman-teman. Kalau mau berpendapat dan diskusi, ayo kita di kolom komentar yang sehat. Teman-teman jangan lupa like, share, dan juga subscribe bagi semua teman-teman yang suka Kamen Rider dan akhir kata. Bye-bye!